Selamat siang pemegang HP di mana saja berada. Saat ini saya berada di lokasi proyek pengeboran sumur bor di wilayah Desa Sidowangi. Nah, di samping saya sudah ada Kepala Desa atau Pak Kades, Pak Muansin, yang kita akan ajak berbincang terkait dengan program pengairan yang ada di wilayah Desa Sidowangi. Selamat siang Pak Muansin. Selamat siang Pak Venus. Nah, ini saya dapat kabar, dapat informasi bahwa Desa Sidowangi ini mendapatkan beberapa bantuan ya, proyek pengeboran sumur bor. Seperti apa ini? Alhamdulillah di tahun ini kita memang ada beberapa titik sumur bor untuk irigasi yang itu merupakan bantuan dari pemerintahan dari kabupaten, terus kemudian ada yang dari PAT Brantas. Itu jenis bantuan yang kita dapatkan pada tahun ini. Karena memang Pak Adi, kita pemerintahan Desa Sidowangi menancapkan sebuah visi prioritas pembangunan kita dalam 6 tahun ini adalah peningkatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan pertanian atau peningkatan sumber daya pertanian. Lah, dari analisis sosial kita, analisis persoalan yang ada di desa kita, masalah pertanian kita adalah sumber air. Karena memang di desa ini selama ini mengandalkan tada hujan untuk pertanian. Sementara tada hujan kita itu tidak curah hujan kita tidak menentu. Musim penghujan kita datangnya terakhir, terus kemudian hilang hujan itu atau sudah berakhir masa hujan itu di awal kita daripada yang lain, sehingga ketika masanya perkembangan pertanian dari petani kita, lahan kita itu air sudah tidak ada. Oleh karena itu sangat penting ini menjadi program yang kita prioritaskan untuk pengadaan air irigasi. Lah, untuk menjalankan misi ini, untuk untuk mencapai tujuan agar ekonomi pertanian kita meningkat, tidak bisa kemudian kita hanya mengandalkan dana DD atau ADD dari desa yang terbatas, karena memang banyak sektor yang lain dan juga diserahkan langsung oleh para petani atau masyarakat ya. Memang sementara ini masyarakat dengan mandiri ini melakukan pengeboran ya, tapi kalau tidak disupport, didukung oleh dari pemerintahan desa dengan programnya pengeboran melalui pemerintah, ini kan juga kurang bagaimana ya? Ya, memang ada beberapa titik yang warga secara pribadi itu sumber daya mereka untuk pengeboran dilakukan sendiri, dan itu biasanya itu dialirkan ke lahan mereka atau ke lahan-lahan di sekitar. Lah, tentu ini masih sangat kurang, sudah beberapa titik tapi sangat kurang untuk menjangkau dari areal luas kita seluas 634 hektar lahan kita di Desa Sidowangi ini, sehingga butuh supporting kebijakan dari kita, dari pemerintah, butuh dukungan dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan air kita, karena tingkat kebutuhannya sangat tinggi untuk irigasi ini. Lah, dana yang kita ada misalnya juga terbatas. Oleh karena itu kita juga butuh supporting program dari pemerintahan yang di atas kami, yaitu pemerintah kabupaten, provinsi maupun dari pusat. Oleh karena itu beberapa kali kita terus melakukan konsultasi dan coba untuk kita minta petunjuk dan sebagainya, pengajuan juga untuk pengadaan sumur bor ini di desa kami. Alhamdulillah di tahun 2021 ini kita ada 3 titik pengeboran yang itu merupakan bantuan. Yang pertama memang yang di belakang kita ini dari Dinas Pertanian dan Pangan ya. Ya, dari Dinas Pertanian Kabupaten Banyuwangi. Yang ini merupakan program untuk cukai tembakau dan sebagainya, untuk pengembangan pertanian tembakau kita. Ini dari pertanian. Terus yang sudah selesai itu, ini di lokasi mana nih Pak? Ini di lokasi perbatasan antara Desa Dusun Pinggir Papas dan Dusun Pancoran. Ini arealnya karena berapa luasnya untuk nantinya setelah selesai untuk bisa mengaliri berapa hektar? Pertanian. Ya, karena ini memang yang ini dengan casing 6 ini sebenarnya bisa keluar untuk air itu 3 sampai 4 dim lah. Lah, dari
lihat debit air yang ada sebenarnya, tapi dari biasanya yang ada itu ini bisa sampai 12 hektar lahan bisa dialiri oleh air yang atau sumur yang ada di sini ini, Pak Adi. Sementara ini kan lagi proses, dan sedang libur untuk hari ini, dan alhamdulillah mulai 3 hari yang lalu sudah dilakukan proses pengeboran. Insya Allah kalau lancar ini dalam beberapa hari ke depan sekitar 2 mingguan ini insya Allah semoga selesai untuk proses pengeborannya gitu. Kemudian yang dari Brantas itu di mana lokasinya Pak, dan kira-kira ini dapat mengaliri berapa hektar untuk lahan pertaniannya? Alhamdulillah Pak Adi, di tahun ini juga kita kan dapat program pengeboran dari Balai Besar wilayah Sungai Brantas, yaitu di wilayah Dusun Pancoran yang memang sangat butuh juga untuk kita aliri air irigasinya demi untuk peningkatan pertanian ini. Itu pengajuan kita tahun 2020, dan alhamdulillah tahun 2021 ini kita sudah dapat, dan insya Allah di situ dengan kapasitas besar pengeboran yang cukup dalam di situ 160 meter kedalamannya, dan insya Allah kalau lihat dari air yang keluar kemarin itu semoga ini tidak kurang dari 15 liter per detiknya. Itu 8 dim casing kita itu insya Allah kalau 25 hektar bisa lebih insya Allah. Semoga ini di bisa di lokasi Dusun Pancoran, di sebelah barat Pancoran, yang itu insya Allah mengaliri di wilayah bagian selatan juga wilayah bagian tengah sebelah barat insya Allah begitu. Dan ini ke depan insya Allah di akhir bulan ini semoga ini tidak ada halangan, insya Allah kita kan sudah juga dapat ini satu titik bantuan satu titik sumur bor dari hasil kunjungan dari Bapak Wakil Bupati Bapak Sukirah waktu itu ketika pada tanggal 19 Juni bulan kemarin. Itu beliau hadir ke sini dalam rangka panen raya tembakau itu dan melihat potensi besar pertanian kita untuk dikembangkan, dan persoalan yang ada adalah air, sehingga alhamdulillah beliau cukup tanggap dan respon terhadap kebutuhan kita. Dan tahun ini di perubahan anggaran kabupaten APBD itu kita dapat satu titik hasil kunjungan beliau itu kita tempatkan di sebelah barat sini di wilayah istilahnya wilayah Jemberan. Wilayah Jemberan ini akan mengaliri sekitar 20-an hektar di daerah Jawa. Jadi di wilayah Pancoran sebelah timur dan sebelah selatannya. Itu. Nah, sebelumnya ini kan sudah ada Pak ya, sumur bor yang dikelola oleh BUMDes yang sementara memang sudah swadayakan begitu ya. Ya. Tahun 2020 kita dari dana desa itu kita melakukan proses pengeboran itu untuk irigasi. Dan alhamdulillah itu di dusun pinggir papas itu ada bisa ngaliri lebih dari 15-an hektar. Ada 17 hektar insyaallah kalau tidak salah. Itu sudah berjalan mulai 7 bulan yang lalu. Itu memang dikelola untuk pengembangan pertanian kita. Dan untuk ke depan insyaallah Pak Hadi kita tetap fokus di beberapa tempat, di beberapa lokasi ini untuk bagaimana pertanian berkembang dari segi ininya, dari segi sumur bornya tetap menjadi prioritas program kita ke depan. Karena insya Allah di wilayah Pancoran sebelah utara di daerah di barat Masjid Dusun Pancoran itu sebenarnya kita sudah survei dari Dinas PUPR pusat. Dari Kementerian dari Kementerian PUPR sebenarnya waktu itu sudah survei untuk satu titik sumur bor sebenarnya di sana, tapi hari ini kita masih menunggu konfirmasi atau informasi selanjutnya. Kalau yang dari Dinas Pengairan alhamdulillah kemarin sudah geolistrik, jadi insya Allah pada tahun 2022 itu akan diprogramkan di wilayah Pancoran utara makam umum itu insya Allah untuk mengaliri di wilayah utara Dusun Pancoran itu. Pak Muhansin, ini bantuan-bantuan yang berupa sumur bor tentu ke depan ini ada operasional ya, dan juga pemanfaatannya untuk lahan masyarakat tentunya ya. Nah,
ini pengelolaannya seperti apa nanti ke depan? Ya, ini demi berjalannya proses ini, demi lancarnya, demi tersedianya kebutuhan masyarakat dan kemudian tidak ada persoalan-persoalan yang muncul, rencana kami adalah pengelolaan dari seluruh sumur bor ini akan kita serahkan atau akan kita alihkan untuk dikelola oleh BUMDes. Sehingga nanti kalau ada selain ini untuk manajemen yang lebih baik, kemudian kalau ada ini kan dihitung per jam dan sebagainya berapa, misalnya begitu kalau pertanian, kalau yang itu ya. Lah, kalau ada dari operasional kelebihan itu kan bisa menjadi pendapatan asli desa kita. Itu menjadi pendapatan yang bisa dikembangkan dan dikembalikan lagi ke masyarakat. Itu. Nah, ini kita ingin mengetahui dan juga masyarakat mungkin yang menggunakan sumur bor ya, pemanfaatan sumur bor ini kontribusinya per jamnya untuk wilayah Sidowangi. Iya, kalau yang ada yang sudah jalan Pak Adi, kemarin itu sudah ditetapkan dan itu hasil musyawarah dengan para petani pemilik lahan di sekitar. Jadi ada beberapa opsi yang kita berikan kepada masyarakat atau kepada petani kita untuk operasionalnya, karena kan di sementara ini kan kita pakai genset, pakai solar dan sebagainya, ada yang jaga dan sebagainya. Itu kita kumpulkan semuanya di kantor desa, rembuk enaknya bagaimana operasional ini. Kemudian satu opsinya adalah bagaimana kalau solarnya masyarakat atau petani yang beli, kemudian tinggal bayar yang jaga dan sebagainya atau yang mengoperasionalkan. Atau kemudian dibulatkan, misalnya di angka, kalau di sini kan ada yang 50, 55, ada yang bahkan mungkin 60 ya. Itu 1 jam. Jadi waktu itu kita tawarkan, kalau misalnya beli solarnya, bagaimana kalau mengganti di luar solar itu hanya mengganti untuk yang jaga. Terus kemudian kalau solar kemudian diserahkan ke semua pengelolanya, maka itu di angka 50. Nah, akhirnya setelah rembuk semuanya, itu mereka para petani sepakat di angka 50.000 per jam. Jadi meskipun sumur bor yang saat ini sedang diproses dan yang sudah ada, dan nantinya ini tentu walaupun dari pemerintah ini untuk masyarakat tidak gratis gitu ya. Ya, tidak gratis karena memang membutuhkan operasional, operasional, dan ini itu yang harus dipahami juga oleh masyarakat bahwa beda dengan air sungai yang mengalir gitu ya. Iya. Karena kan memang membutuhkan, kalau kita pakai geraknya pakai genset, maka kita butuh solar. Terus kemudian kalau kita pakai listrik, maka kita butuh membayar listrik atau pulsanya gitu loh, tokennya. Lah, terus kemudian ada yang mengoperasionalkan, menjaga, mengatur jam dan sebagainya, mengalihkan itu. Lah, ini yang harus dipikirkan bersama. Oleh karena itu ini kita lakukan dengan musyawarah mufakat bersama dengan petani yang terkena yang dapat memanfaatkan atau memanfaatkan sumur bor itu, sehingga ini menjadi kesepakatan bersama, tidak berat sebelah atau tidak ada pemaksaan atau tidak ada ketentuan segini, tidak, tapi memang itu sudah kita, kalau yang sudah jalan itu kita kumpulkan kesepakatan bersama. Kalau segini bagaimana? Karena misalnya dihitung solarnya sekian, yang jaga sekian, misalnya untuk persiapan kerusakan dan sebagainya sekian. Itu sudah dihitung oleh pengelola dan para pemanfaat dari air irigasi itu. Nah, Pak Muansin, memang ini terobosan, artinya memang di wilayah Sidowangi ini semua ini lahan tak ada hujan ya. Artinya panen di saat musim penghujan saja. Nah, ini ada upaya bisa panen 3 kali bahkan 4 kali sesuai dengan tanaman. Adakah tanaman yang sekiranya ini dapat hasil untung dengan sudah dibagi dengan operasional? Kalau tadi saya juga berhitung ini, kalau memanfaatkan air dengan kontribusi sekian rupiah, misalnya 50.000 per jamnya, kalau dalam 1 bulan ini dia mengaliri air berapa kali jam dan sebagainya, dengan produk pertanian yang mereka tanam ini tidak seimbang. Ini seperti apa langkah dari Pemdes? Ya,
tanaman yang memang cocok di lahan kita selama ini tuh Pak Adi kan kalau misalnya tak ada hujan itu kan jagung ya, jagung. Yang kemudian dari jagung ini di bawahnya ada tumpang sarinya itu tembakau atau cabai atau kadang kacang tanah atau koro pedang. Banyak kemudian tumpang sari yang ditanam oleh para petani kita lah. Ketika misalnya ada pengeboran, ada irigasi yang sudah jalan di beberapa titik, meskipun belum sepenuhnya, tapi ada beberapa titik yang misalnya sudah jalan ini kita lihat bahwa ketika harga ini normal, maka tembakau sama cabai ini akan memberikan hasil yang luar biasa bagi para petani kita. Peningkatan hasil produksinya luar biasa sehingga ini akan berlimpah hasil daripada operasionalnya. Karena itu setelah dihitung ternyata ketika harga normal misalnya di angka 20.000 saja misalnya untuk cabai, maka itu tidak akan takut atau rugi masyarakat untuk mengaliri lahannya, untuk ngelap, untuk bayar begitu, karena itu sudah tertutupi dengan hasil panennya. Selama ini yang kita lihat begitu di para petani. Terus ada beberapa juga tawaran-tawaran terobosan dari mungkin pihak ketiga yang memang masuk ke kita untuk nawarkan ke petani, misalnya ada menanam bunga matahari dan sebagainya, dikerjasamakan dengan pihak ketiga dan sebagainya. Ada terobosan-terobosan begitu yang mungkin nanti ketika lahan-lahan ini sudah bisa dialiri, insya Allah terobosan-terobosan yang begitu itu akan ditangkap oleh para petani gitu. Karena ini kan airnya sudah paribasan tersedia, dan kalau misalnya sudah tersedia maka bisa panen 3 kali. Yang tidak punya lahan juga bisa kerja memburuh juga dalam jangka panjang, sehingga insya Allah kalau ini bisa kita penuhi, insya Allah ekonomi masyarakat kita itu akan meningkat gitu loh. Jadi tidak akan bingung masyarakat juga mau kerja, karena kan di lahan pertanian juga banyak pekerjaan, banyak buruh gitu. Memang sampai hari ini 2 tahun berjalan pemerintahan kita, periode kita itu memang dalam situasi yang terbatas ini harus kita pahami bersama. Covid dan sebagainya harus kita pahami bersama bahwa memang ada keterbatasan. Tapi alhamdulillah ikhtiar dan kerja keras kita, doa masyarakat, alhamdulillah ada banyak program yang memang bisa masuk di desa kita, dan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Memang belum sepenuhnya, karena memang ini proses pelan-pelan dan bergantian, pelan-pelan berbenah kita, dan insya Allah ke depan target kita untuk pertanian, untuk irigasi ini menjadi prioritas program kita ke depan. Semoga ini dilancarkan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik Pak Muhsin, terima kasih. Nampaknya juga ini menjadi pemahaman ya, dan juga menjadi harus pengertian kita bersama, khususnya untuk warga Desa Sidowangi. Tidak mudah untuk memberikan atau menyulap ya sebuah lahan yang tidur ini menjadi lahan produktif. Dan ini ending dari kebijakan yang diambil Pak Muhsin ini tentunya untuk peningkatan ekonomi warga Desa Sidowangi khususnya. Baik Pak Muhsin, terima kasih. Mudah-mudahan sukses sesuai dengan planning dan dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Sidowangi. Dan buat Anda yang selalu mendukung channel ini di HP, silahkan subscribe yang belum subscribe. Nah, like, komen, kalau perlu memberikan saran, kritik ya untuk perbaikan khususnya di Desa Sidowangi. Jangan lupa juga share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.